Ya itu kan sebenarnya kalau dulu perang, berapa nyawa sih yang akan dikorbankan? Perang itu pakai senapan, mortir, pakai meriam. Yang tadinya kan semuanya hitungan manusia. Berapa jaraknya gitu ya. Arah anginnya berapa, kecepatan angin berapa. Fungsi inilah yang digantikan oleh AI. Itu tentunya lebih hebat dari manusianya. Karena kenapa? AI tidak pernah capek. Modnya selalu stabil. AI gak ada takutnya. AI kan gak takut mati. Pernah dengar rudal atau missile di intercept gak? Oh, yang Iron Dome. Iron Dome. Itu kan AI semua. Gak udah otomatis itu. Itu gak mungkin manusia. Jaga 24 jam. Jaga 24 jam habis itu melototin. Pak Bobi Rashidin, Direktur Utama PT Line Industri. Selamat datang di podcast Merdeka, Pak. Selamat datang Pak Bobi. Terima kasih. Gimana Pak, studio kita besar kan Pak? Wah gede banget ini. Ini mau diperluas ini Pak nih. Iya ini gede banget ini. Pak Bobi terima kasih. Kita ingin ngobrol-ngobrol soal industri, soal kecanggihan high tech. Kalau kata Presiden Habibie dulu, high tech gitu ya. Nah karena kebetulan Pak Bobi adalah Direktur Utama PT Line yang lagi pengembangannya lagi bagus banget nih sis. Bagus banget. Betul. Nah tapi sebelum kita lebih jauh kita ingin tahu dulu nih background dari Pak Bobi. Yang kita tahu adalah Pak Bobi suka yang teknik-teknik nih. Suka yang teknik-teknik. Kuliahnya di ITB, teknik telekomunikasi. Artinya dari masih mudanya tuh udah melek banget nih soal teknologi gitu Pak ya. Pak itu padahal kan pelajaran susah Pak kalau saya Pak. Saya dari dulu emang suka Pak yang sama berbau. Itu juga susah buat saya. Apa ya salah jurusan waktu itu? Salah jurusan kayaknya. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Iya tapi anyway memang background saya S1 saya itu engineering di ITB. Tapi setelah itu 3 sekolah saya tidak di engineering sama sekali. Oh yang di S2 S3 nya Mas Sur? S2 nya ada 3 kali. Banyak. Kebanyakan Pak J. S6 S2 nya ada 3 kali. S6. Pak kasih saya 1 Pak. Jadi saya punya degree finance juga. Kemudian saya punya degree MBA. Business Administration. Dan terakhir itu saya dapat degree juga di Philosophy and Psychology. Wow. Jauh banget tuh Pak. Ya, walaupun dari teknologi ke filsafat tuh Pak. Ya, walaupun sebenarnya masih mengkaji soal-soal engineering juga, tapi dilihat dari psikologi sama filosofi dari engineering itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bikin gelas gitu ya. Ya, kenapa bentuknya begini? Kenapa fungsi gelas ini bisa diisi air? Bisa untuk nampung air misalnya. Bisa untuk nampung air. Ya, kan tidak serta-merta kita bikin gelasnya begini. Itu adalah filosofinya dulu. Nah, saya belajar itu dulu. Nah, gitu. Jadi saya bukan belajar pesawat terbangnya, tapi belajar filosofi untuk membuat pesawat terbang. Oh, jadi saling terkait ya Pak ya. Ada tarikannya ya. Jadi ada filosofinya, baru ada idenya, ideasinya, muncul filosofinya. Ya, baru setelah itu detail engineeringnya, baru kejadian sesuatu. Jadi justru ngambil degree-nya balik lagi ke basic ya Pak. Justru pemikiran yang mau digali ya Pak. Pemikirannya, yang paling penting itu kan sebenarnya pemikirannya. Iya. Teknologi itu adalah buah dari pemikiran. Oke. Menarik sih. Jadi dari awal ide pemikiran dulu ya Pak untuk sebuah produk dulu. Yang besar itu. Iya. Dari pemikirannya dulu. Tapi kembali ke yang soal, kan Pak Ketua itu masih muda Pak untuk kita mulai, saya memilih di teknik itu. Berarti dari SMA, SMP, SMA misalkan, itu memang sudah hobi di yang hal-hal yang... Apa di tongkrongannya waktu itu, wah lu udah paling high tech lu kayaknya Bobi. Enggak, gitu. Jadi gini, dulunya saya hobinya itu matematika. Waduh. Oke. Iya Pak. Sampai sekarang sih. Iya. Sampai sekarang kalau misalnya nih dari rumah ya, saya ke kantor gitu ya. Itu ngitung jarak tuh Pak ya? Enggak. Jadi gini, jadi di YouTube ya, YouTube itu ada
soal-soal matematika. Oh, itu soal-soal olimpiade matematika. Yeah. Ada olimpiadenya di India, ada olimpiadenya di Rusia gitu. Dia punya soal-soal yang unik tuh. Yeah. Jadi daripada bengong di mobil gitu ya, saya lihat itu, cuma lihat soalnya, setelah itu ngulik. Saya ngulik aja. Oh. Nah, ini cukup sebenarnya untuk brain exercise itu cukup baik sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan ngitung angka ya sebenarnya. Jadi bagaimana mengubah satu pattern menjadi pattern yang lain gitu ya. Misalnya mana yang lebih besar 9 pangkat 999 dibanding dengan 999 pangkat 9. Wah, saya langsung error ini Pak. Ini di otak saya. Kan sebenarnya kita nggak ngitung gitu. Kita hanya mencoba supaya dua ini mempunyai bentuk yang sama, sehingga kita bisa bandingkan. Lucu-lucuan aja sih. Iya sih Pak. Tapi kalau menurut saya Bapak udah lebih high tech sih Pak. Secara pemikiran. Karena pikir isengnya tuh ngerjain soal matematika olimpiade lagi sis. Iya. Lu kebayang gak sis? Tapi olimpiade itu matematika olimpiade itu banyak lucunya daripada mikirnya. Unik-unik gitu Pak soalnya. Unik-unik. Unik-unik. Jadi sebenarnya tidak engineering math juga, tidak matematika teknik juga sebenarnya. Ya, berarti ke logika juga masuk ya? Logika. Jadi bagaimana seperti yang saya bilang itu sebenarnya bagaimana kita mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah ini kreativitas kita sebenarnya. Kreativitas kita mengubah-ubah itu. Padahal kalau saya dulu besok ada pelajaran matematika bawaannya pengen bolos aja. Standar anak sekolah waktu itu Pak. Karena matematika salah satu yang momok sih Pak. Jadi memang suka ya Pak. Memang dari basicnya memang dari awal ya suka soal suka ngitung yang soal. Mungkin karena saya orang Padang kali ya. Jadi pedagang semua. Wah. Oke. Pak kita lanjut soal ngomongin high tech itu kan sekarang lagi rame soal AI. Tapi saya mau kaitkan dengan di bidang militer Pak. Terkait dengan support dari PT LAN untuk militer Indonesia. Saya kalau kita ngomongin paradigma pertempuran yang lama itu sebuah militer yang banyak juga pasti punya pasukan banyak gitu kan. Tapi sekarang kalau kita lihat kan banyak negara-negara lain kan juga menggunakan high tech yang sekarang kita sebut misalkan AI itu. Ini Bapak ngelihatnya gimana Pak masuknya AI di militer? Saya sih belum ngebayang kalau misalkan AI digabungkan dengan peralatan militer itu apanya ya Pak? Kalau dulu kan di konvensional mungkin pasukan banyak berarti kita siap menang gitu. Kalau sekarang justru pergeserannya teknologinya nih diperkuat gitu loh Pak. Betul. Ya itu kan sebenarnya kalau dulu perang itu kan berapa nyawa sih yang akan dikorbankan. Jadi kalau dulu itu zamannya Mongolia, kemudian zamannya Mesir kuno gitu ya, itu ribuan gitu ya, lawan ribuan, berantem bubuk, ya kan? Kemudian banyak benderanya berapa sih yang berkibar? Itu yang menang. Kayak di film-film kolosal itu Pak ya? Film-film kolosal gitu. Tapi kalau sekarang adalah ya menang dan kalahnya itu dalam satu perang itu kan penguasaan saja. Penguasaan saja. Bahkan ada yang tidak perang sama sekali. Tidak ada tembak menembak tapi dia sudah menguasai sesuatu. Perang hybrid misalnya. Ya kan? Misalnya penguasaan cyber attack gitu ya. Cyber attack itu sebenarnya perang. Namanya juga attack. Iya sih. Ya kan? Misalnya saya sudah bisa menguasai satu server X misalnya. Nggak ada pertumpahan darah. Nggak ada tembak menembak. Kalau gitu. Lebih ngeri ya sis. Ya kan, misalnya gini. Saya bisa mempengaruhi pemikiran satu kelompok orang. Kan berarti saya juga udah menang perang. Nah, kalau dengan AI ini, tentunya fungsi-fungsi manusia itu kan digantikan oleh AI. Tadinya misalnya, perang itu pakai senapan. Pakai mortir, pakai meriam. Yang tadinya kan semuanya hitungan manusia. Berapa jaraknya gitu ya. Ya, kemudian dihitung
pakai konsep Pythagoras, sih kan? Pythagoras. Iya. Ya, kemudian apa? Parabolik. Iya. Yang parabolik kan dihitung semua tuh. Arah anginnya berapa, kecepatan angin berapa. Itu kan tadinya manusia yang hitung. Nah, fungsi inilah yang digantikan oleh AI. Yeah. Oh. Nah, tentunya kemampuan AI dalam hal ini itu tentunya lebih hebat dari manusianya. Karena kenapa? AI tidak pernah capek. Moodnya selalu stabil. Moodnya selalu stabil. AI nggak ada takutnya. Iya. AI kan nggak takut mati. Iya, Pak. Ya kan? Yeah. Nah, fungsi inilah yang digantikan oleh AI. Nah, kalau kita lihat, kalau prinsip dari alat perang itu, sebenarnya cuma ada 2. Ada platform combatnya, ada sistem dari combatnya. Operasionalnya. Sistem. Ya. Jadi ada alatnya. Ada senjatanya, boleh dibilang senjatanya. Ya. Kemudian ada sistem yang mengatur senjata ini. Nah, AI itu ada yang kedua. Sistem yang mengatur senjata atau combat system. Itu AI-nya ada di situ. Misalnya sekarang pernah dengar rudal atau missile di intercept nggak? Oh, yang Iron Dome. Iron Dome. Itu kan AI semua. Nggak udah otomatis itu. Itu nggak mungkin manusia jaga 24 jam. Jaga 24 jam habis itu melototin. Ada peluru. Ada peluru. Ada roket misalnya. Ada roket gitu. Dia yang mengidentifikasi kan. Oh iya. Iron Dome itu pasti AI ya Pak? AI. Jadi dia identifikasi ya kan dari matanya dia, dari sensornya dia. Sensornya ada di mana? Bisa sensornya ada di satelit, bisa sensornya itu kamera, bisa sensornya itu adalah heat finder. Iya. Suhu panas dicek. Suhu panas dicek. Ya kan dari semua data-data ini diolah, dianalisa, dikalkulasi oleh si AI-nya. AI-nya inilah yang mengambil keputusan ini treatmentnya harus apa. Wow. Treatmentnya harus apa ini si AI-nya memerintahkan kepada si Iron Dome tadi. Iya. Ya. Pada detik kesekian, ketinggian sekian, pada kecepatan sekian, intercept. AI semua itu. Itu kalau manusia yang lola masih ketiduran, maaf nih Pak. Gitu. Iya Pak. Iya. Sistemnya ya Pak, masuk di sistemnya itu ya Pak ya. Masuk di sistemnya itu. Itu yang masih perang fisik tuh ya Pak ya. Maksudnya perang yang benar-benar senjata. Tapi tadi Pak Bobby juga menjelaskan soal perang cyber attack juga. Gitu. Nah kalau cyber attack sendiri seberapa berbahaya nih Pak? Peran AI ini nih Pak. Bisa dijelasin gak Pak? Jadi kan AI ini kan sebenarnya super otak manusia yang sangat super. Ya kan yang dilakukan oleh mesin. Kan sebenarnya itu. Jadi dipilih orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Ya, kemudian kecerdasannya ditingkatkan berkali-kali. Ya. Nah, konsep cara dia berpikir, cara dia mencari solusi, itulah yang dilakukan oleh mesin. Boleh dibilang begitulah. Nah, tentunya keakuratannya, tentunya lagi daya serangnya, daya dobraknya, ya, impactnya itu tentunya jauh lebih hebat daripada, lebih powerful daripada manusia yang pikirkan. Begitu juga cyber attack. Kalau kita melakukan cyber attack, ya udah kita coba spread virus deh. Kan gitu. Kita nggak tahu di ujungnya si servernya dia punya antivirus apa. Tapi kalau misalnya kita deploy AI, dihitung dulu tuh antivirusnya apa, kemudian apa yang ada di dalam komputernya musuhnya, hitung secara presisi, kalkulasi, analisa, lahir satu rumus, attack-nya tuh begini. Jauh lebih efektif kan? Jauh lebih efektif. Pak, ini saya membayangkan kalau AI ini super cerdas dari yang buat sendiri manusia, yaitu manusia gitu, berlipat-lipat. Suatu hari AI itu kan memang
ya akan bisa diarahkan juga. Saya mau buat sesuatu senjata atau apapun gitu lewat kecerdasan buatan itu. Suatu hari nanti pasti bisa itu. Iya dong. Iya dong. Ada kemungkinan ke sana. AI ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Kalau dulu kita ngitung pakai apa sih? Sempoa, mesti kan? Sempoa. Bapak pasti les ya dulu ya. Sebagai sempoa gitu. Matematika ya. Kira kumon, Pak. Bener gak? Iya. Ya kan dulu pakai sempoa tuh kita ngitung. Kalau enggak paling kuno kita pakai ngitung pakai jari di awalnya. Kita pakai jari dulu ngitungnya. Kemudian jadi sempoa. Iya. Ya kan dibantu oleh alat. Kemudian dari sempoa jadi kalkulator. Itu udah AI itu. Ya kan tadinya kita manual ngitungnya mana yang lebih cepat, kita manual atau sempoa, lebih cepat sempoa. Kemudian dari sempoa itu jadi kalkulator. Dari kalkulator itu jadi Excel. Iya. Microsoft Excel tuh. Iya. Itu AI. Harus hafal rumusnya tuh, Pak. Iya kan? AI, tapi kita harus hafal rumusnya. Iya. Dan tidak boleh syntax error kan gitu. Bener gak? Bener, Pak. Iya kan? Nah, berkembang lagi. Lahir superkomputer. Tapi superkomputer ini masih semikonduktor. Kalau semikonduktor apa? Dia cuma bisa ngitung 1 sama 0. Ya kan? Setelah itu dia bikin kombinasi dari 1 sama 0 itu. Misalnya huruf A itu 10001 gitu ya. Ya, tapi dia tetap melakukan komputasi dengan bit 0 dan 1 itu. Beyond dari superkomputer apa? Ya itu yang kita kenal sekarang itu dengan quantum computer kan? Iya, Pak, quantum. Quantum computer di mana dia tidak punya limitasi lagi. Nah, ketika mesinnya tidak punya limitasi, software sistemnya tidak punya limitasi, maka si AI juga tidak akan punya limitasi juga. Wow. Kok jadi? Gue makin yakin Pak Bobi adalah anak matematika. Dan pentingnya dulu belajar matematika. Iya, dan pentingnya belajar matematika. Pak, ini kalau seperti apa ya? Kalau di internet itu unlimited ya, tak terbatas ya. Seperti itu nanti ke depan gitu. Saya ngelihat apa ini nanti soal AI yang akan terus dan berkembang gitu ya Pak ya. Lo bisa nonton film ya? Iya, karena misalkan ya terbaru misalkan ada film di platform Netflix. Iya. Itu ada film Atlas Pak. Itu buat robot gitu, programmernya, operasionalnya itu pakai AI. Yang sudah AI-nya itu namanya apa saya lupa. Itu menyatu dengan manusianya itu Pak. Jadi dia bisa mempengaruhi di otaknya gitu. Dan itu wow keren banget. Kemudian robot itu justru malah berbalik nyerang manusia. Akhirnya manusia itu gimana cara mengalahkan AI. Dulu diciptakan, sekarang malah jadi musuhnya untuk dihancurkan. Nah, dalam konteks AI ke depan Pak, ini nanti kalau bayangkan tadi super canggih, tak terbatas, ya kan? Ini nanti apa enggak berbahaya Pak ke depan untuk manusia itu sendiri? Walaupun sekarang kalau kita lihat banyak sisi positifnya misalkan. Nyatanya saat ini itu kan AI yang berkembang seperti saya bilang tadi itu. Kan sudah membahayakan manusia juga. Berapa job position atau pekerjaan manusia yang sudah digantikan AI? Iya sih. Berapa yang tadinya pintu tol ditungguin sama manusia, sekarang sudah ditungguin cuma sama mesin tap. Iya. Di tempat parkir juga sudah banyak Pak. Jadi kita nggak perlu pertanyakan lagi, ini AI memang sedang mendisrupt manusia. Iya. Secara nggak sadar. Wartawan bisa nggak sih? Gue ngeri. Sudah. Jadi mungkin one day, saya nggak tahu sekarang, untuk membuat suatu report, suatu redaksi, report dari redaksi, mungkin sudah ada toolsnya juga. Bapak juga terancam Pak sebagai direktur utama. Iya, pasti. Ya, fungsi saya udah gampang sekarang digantikan oleh ChatGPT kan gitu. Iya Pak. ChatGPT tahu lebih banyak daripada saya. Iya. Jadi kita nggak perlu menunggu lagi. Sekarang memang AI itu sedang mendisrupt kita. Harus ada regulasi sih. Nah, jawabannya itu. Jadi harus ada regulasi. Bagaimana Pak mengatur AI? Maksudnya kalaupun ada regulasi gitu.
sampai sejauh apa dan contoh regulasinya misalkan. AI aja menembus batas. Ya, Dikasih batas tuh kayaknya nggak make sense gitu. Contohnya ya kayak begini deh. Cashless itu kan sebenarnya AI. Ya. Dia identifikasi, ya, enkripsi dari kartu atau dari QR code kita, si sistem nih, ya. Setelah itu dia cek berapa balance account kita di bank, ya. Kemudian dia cek lagi berapa yang harus dideduct. Itu kan pekerjaan AI semua. Ya. Caranya, ya batasi dong. Ya kalau kita lihat sekarang ya, kayak di Thailand gitu. Thailand kan setiap turis yang masuk sekarang harus bawa cash. Oh, oke. Intervensinya di situnya ya Pak ya, rule-nya. Dari aplikasinya. Mau nggak mau kita harus masuk dari aplikasi. Ini contoh satu disruptif juga loh, yang hebat dari AI ini. Begitu ada cashless, ya, berikutnya shopless, kan tokonya hilang. Bener nggak ya? Kalau cashnya hilang, tokonya hilang nggak? Iya. Ya kan? Berikutnya yang hilang apa? Perannya. Jobnya hilang, jadi jobless. Iya. Ya kalau kita lihat kan di mall-mall sekarang kan begitu, terdisrupt habis. Orang udah pada belajar. Nah, makanya salah satunya adalah aplikasinya yang harus dibatasi. Oke. Ya jangan sampai tukang bakso hilang. Ini baru hari ini nih Pak nih, yang biasa bantu kita di kantor, dia belanja bawang lebih murah lewat TikTok. Serius? Karena tokonya nggak ada. Dia pedagang pasar jualnya di TikTok Pak. Dan itu gampang aja gitu. Itu kan bagian dari AI ya Pak ya? Bagian dari AI. Iya. Yang tidak kita sadari, kita kan mikirnya itu e-commerce, tapi kan di belakangnya yang analitiknya, verifikasinya, kemudian melakukan transaksinya, itu kan AI semua. Intinya AI di mana-mana. Wah. Oke, Pak, saya lanjut soal kontribusi dari PT LAN terhadap agar menuju dapat bersaing di pasar global, terutama untuk support pemerintah itu, Pak. Itu apa yang sudah dan banyak yang dilakukan sama PT LAN, Pak? Jadi kan gini, jangan lupa Defend ID-nya tuh. Oke. Ada satu LAN dan Defend ID kan sebenarnya ini kan kita satu keluarga, satu holding BUMN-nya. Holding BUMN-nya. Nah sebenarnya kalau ini saya bicara sedikit. Ini kita udahan ya AI-nya ya. Iya. Dibanding makin deg-degan ya, kita ingin nanya lebih jauh soal PT LAN ya Pak. Iya. Jadi saya bicara sedikit pasal 33 nih. Apa tuh Pak? Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Oke. Di mana kan ekonomi Indonesia itu cuma 4. Satu, maksudnya ini badan usaha milik negaranya. Cuma ada 4. Satu adalah perusahaan atau badan usaha yang penting buat negara. Yang kedua adalah badan usaha yang menguasai hak hidup orang banyak, HHOB. Yang ketiga adalah badan usaha yang mengelola sumber daya alam. Yang keempat adalah badan usaha yang memajukan demokrasi ekonomi. Nah kira-kira kami ini, PT LAN, Defend ID, itu ada di mana? Yang satu tadi, apa? Penting buat negara. Oh ini nomor 1 kayaknya sih. Nomor 1. Penting buat negara. Gitu. Ya kan kalau sudah penting buat negara, pentingnya karena apa? Karena membangun kemandiriannya. Kemandirian industrinya, kemandirian teknologinya, kemandirian kemampuannya. Yang ujungnya adalah meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata internasional. Betul. Ya kan? Itulah sebenarnya tugas khusus pemerintah terhadap kami. Makanya selalu ada tagline kami akan menjadi top 50 global defense company. Karena basisnya adalah bagaimana membangun kemandirian ini. Industrinya, teknologinya, kemampuannya, sumber daya manusianya, ya, R&I-nya.
supaya menaikkan kelas ini. Kalau kewibawaan kita di mata internasional naik, maka secara otomatis kita punya daya saing. Bargaining position kita lebih lebih kuat. Lebih ditengok sama negara-negara maju lebih itu. ditengok oleh negara-negara maju. Nah, tugas berat inilah yang kami emban pada saat ini. Banyak yang kami sudah lakukan. Ya, misalnya inovasi-inovasi teknologi yang dalam 2-3 tahun ini banyak kita keluarkan. Ini yang saya catat salah satunya radar GCI, benar Pak bacanya Pak, radar GCI. Ya, Ground Control Interception. Yang alutsista mata pertahanan Indonesia. Wah, itu kayaknya keren banget. Ini tuh. AI juga. Itu AI juga. Iya benar kan Pak? Itu AI juga sebenarnya. Itu AI juga sebenarnya. Dia detect satu objek, dia identifikasi objek ini friend or foe. Jadi musuh apakah teman. Ya setelah itu dia hitung kalkulasinya. Kalau itu musuh dia hitung kalkulasinya. Dia punya database-nya. Kalau ini pesawat merek X gitu ya. Maka dia akan bawa kemampuan bomnya sekian. Dia akan kirimkan datanya ke pusat pengendali ya untuk diambil sikap. AI. Nggak perlu lapor komandan. Ini gitu nggak ada itu. Kalau dulu kan ada orang naik ke menara tuh. Dia pakai teropongan. Ya kan waktu zaman kalau film-film zaman Perang Dunia Kedua itu kan. Kalau sekarang kan enggak. Apalagi ini si GCI ini kan jangkauannya lumayan 400 km. Ibaratnya dari Jakarta 450. Iya, Jakarta hampir mana? Batang. Jawa Tengah sampai Jawa Tengah lah Jakarta. Ya kan kalau kita lihat panjang Indonesia berapa sih 6.000 kilo. Iya. Lebar Indonesia berapa sih 1.800 kilo. Ya, luas Indonesia berapa sih? Hampir 9 juta kilometer persegi. Ya kalau kita cuma punya coverage cuma 400 kilo. Itu kan dibanding dengan wilayah Indonesia. Kalau kita pasang satu doang gitu ya. Itu kan gak berarti juga. Tapi kalau buat saya radar bisa membaca radarnya sampai 450 km tuh besar sekali gitu Pak. Luas sekali gitu jangkauannya. Dan itu tapi bandingkan dengan Indonesia yang jauh lebih luas. Kalau untuk negara-negara yang cuma luasnya segitu, itu sangat luas sekali kan. Ya kalau buat di Pulau Jawa 3 cukup lah ya Pak ya. Ya 3 Jawa cukup lah. Tapi kan yang kita lindungi bukan hanya yang kita observasi. Itu hanya bukan Pulau Jawa, daratan saja. Oh laut. Iya kan, threat kita itu kan lebih banyak di udara dan di laut. Betul. Ini kita tadi kita nyari-nyari apa sih teknologi GCI ini sih Pak yang menurut kita ini keren banget. Apalagi kan Indonesia juga masih punya persoalan soal radar kan Pak untuk jangkauan apa? Jadi gini, bagaimana kita bisa melakukan treatment terhadap suatu threat, terhadap satu ancaman kalau kita tidak punya kemampuan melihatnya. Makanya disebut matanya pertahanan. Makanya yang penting pertama kali itu adalah matanya. Mata, apa yang dilihat oleh mata, diolah oleh pikiran. AI-nya kan gitu. Ya kan? Setelah itu baru ada shooternya, penembaknya. Coba bayangkan ada pesawat teman kita, ya kan? Cuma dia chatnya lagi pudar aja. Nggak bisa kita identifikasi nih kawan apa teman, ini teman apa musuh ya, teman apa musuh, kita tembak duluan gitu. Nah makanya yang paling penting itu juga matanya ini untuk menjaga teritorinya kita yang luas ini. Karena semakin Pak Bobi cerita soal AI itu saya kagum terus ya. Iya. Apa saya yang ya karena memang kemajuan teknologi itu kan terus makin kadang-kadang wow, apalagi gitu. Pak, kalau yang soal selain di GCI itu kadang-kadang andalan dari PT LAN itu apalagi Pak untuk? Jadi gini, tadi kan saya sempat menyampaikan ya kan kalau sebenarnya alat perang itu apa ya cuma kategorinya 2. Satu adalah combat platformnya, sama combat system. Ya, kalau ini hardware-nya, ini adalah software-nya. Nah PT LAN itu keahliannya di software. Di software. Jadi kalau ada kapal perang, ya ada kapalnya,
ada engine-nya, ya, ada senjatanya, ada misailnya, kemudian ada gun-nya, ada cannon-nya, ya. Nah, tapi yang mengendalikan ini semua itu adalah sistemnya. LAN ada di sana, di sistemnya. Jadi kalau datang ke LAN, ya itu jangan berharap akan melihat kapal, enggak. Jangan akan melihat pesawat, enggak. Enggak ada itu. Yang ada itu komputer yang ada sistem di dalam. Komputer semua berarti isinya. Komputer yang ada sistem. Jadi ada konsolnya, ada komputernya, itu ada sistem di dalamnya. Pak, untuk bangun LAN ini kan saya dalam bayangan saya itu kan seperti nggak mudah. Semuanya serba high tech misalkan. Itu kan pengalaman Bapak pertama masuk di PT LAN itu apa Pak semangat untuk membangun sebuah industri yang PR-nya tadi berat. Nomor 1 loh Pak, pasal 33 tadi tuh Pak, menjadi salah satu peran penting bagi negara Pak ya. Apa Pak, dulu punya pengalaman apa Pak? Kok seberapa struggling sih seorang Bobi Rashidin ketika hadir di PT LAN? Ini kan tugas berat Pak. Jangan nanyanya seberapa struggling, seberapa bingung gitu. Kita udah biar keren loh Pak. Ini justru bingung. Oke Pak, bisa diceritain gak Pak? Ya kalau background saya, exposure saya itu kan di kredensial saya kan dulu banyak di multinational company. Ya. Kalau di multinational company itu kan semuanya jelas. Ya. Aset kita jelas, ya kan, SDM kita jelas, kemudian ID kita jelas, identitas kita jelas, gitu ya. Ideologi kita jelas juga, gitu kan ya, ya kan. Kemudian birokrasinya itu agak sedikit sekali, artinya bisnis prosesnya kuat. Kalau di multinational company itu bisnis prosesnya kuat, tapi birokrasinya pendek lah ya. Birokrasinya pendek, ya kan. Kemudian orientasi kita lebih orientasi resultnya. Nah, kemudian juga kalau di multinational company itu yang paling penting itu adalah governance and compliance. Ya, kemudian apalagi menyerempet ke arah korupsi itu tidak boleh ditoleransi sama sekali. Nah, ini pertama kali saya masuk BUMN. Ya, which is ini semuanya tuh mix up. Ya kan, saya tanya identitasnya apa? Bingung. Identitas bingung. Oke. Asetnya apa? Bingung. Oke, pertanyaan lebih simpel. Punya duit nggak? Enggak. Identitas nggak punya. Ya duit kan? nggak ada. Nah, saya tanya kan, punya duit nggak? Ke direktur keuangan which is waktu itu existing. Sama teman-teman yang lain juga. Kalian punya duit nggak? Enggak. Oke. Kalian punya paten nggak? Kalian punya keahlian nggak? Enggak. Wah, tambah bingung kan, semuanya enggak. Kenapa saya masuk sini gitu ya? Sempat kan pikirin kenapa saya masuk sini gitu. Nah, itu juga yang saya lihat ketika kita tidak punya identitas yang jelas, kita tidak punya ideologi, kita tidak punya visi dan misi yang kuat, kita tidak punya cita-cita yang kuat, sehingga cukup tahunan perusahaan ini itu boleh dibilang apapun kami kerjakan. Ya kan? Baik yang expert di sana, expertise-nya ada di sana, maupun expertise-nya nggak ada di sana. Bahaya nggak? Kita ngerjakan sesuatu, ya. Palu gada ya Pak, apa yang lu minta gue ada gitu ya. Exposure liability-nya kita ambil, kontraktual exposure-nya kita ambil, financial exposure-nya kita ambil, dan ada cost associated untuk itu. Ya. Nah sementara kita nggak ahli. Makin bingung sih Pak saya kalau jadi Bapak. Nah, jadi itu PR saya yang pertama. Ya kan, meng-create yang namanya identitas. Seperti dasar dong berarti Pak. Dasar sekali. Jadi ibarat baru lahir gitu ya. Ya kan, ini anak ya. PT LAN itu udah lahir dari tahun 91. Sebenarnya lahirnya tahun 65. Dulu bagian dari LIPI. Sampai dengan tahun 2020 akhir saya masuk. Itu gak ada nama, gak ada identitas. Itu baru diajanin doang Pak, belum kasih nama tuh Pak. Belum kasih doang, belum kasih nama itu. Bisa aja. Iya benar. Ya, sehingga waktu itu adalah saya selalu bilang gini, kita bangun yang namanya kompetensi kita. Core kompetensi kita itu apa sebenarnya? Jadi selama itu mengerjakan yang namanya modernisasi atau memasang sistem, combat sistemnya kapal perang, itu udah berkali-kali. Tapi kita mengerjakannya dengan kompetensi yang terbatas.
Udah, satu saya bilang, udah. Kita bangun kompetensi di combat systemnya. Itu project ketika Bapak di tahun 2020 itu hadir. Jadi kita tidak usah terlalu luas kemana-mana lagi. Kita define tuh. Kita mau kompetensinya itu ada di mana. Yaitu dibangun sistemnya tadi. Kalau bangun sistemnya, yang kita perlukan apa? Orangnya. Iya. Jadi asetnya adalah orangnya. Jadi aset bukan modal kerja lagi. Aset bukan tukang gali-gali lagi. Iya. Tapi aset kita adalah pemikiran. Mulai kita tata tuh, bisnis prosesnya kita tata. Ya, kemudian kualifikasi kita ngambil project kita tata. Kita tidak mau ngambil project asal ada saja. Ya kan? Kemudian bid management prosesnya kita tata. Pengerjaan project-projectnya kita tata. Kemudian cost structure dari project benar-benar kita hitung. Menciut deh tuh lem. Yang tadinya dari A sampai Z, sekarang dari A sampai C. Tapi kita fokus. Spesifik ya Pak ya? Spesifik. Lebih rigid lah ya Pak ya? Lebih rigid. Nah sehingga kita mendevelop SDM-SDM-nya ini kan lebih terarah. Benar. Kita membuat bisnis proses dari perusahaan itu juga lebih terarah. Ya, jadi seorang direktur keuangan, dia juga lebih terarah. Manajemen risiko dari perusahaan juga lebih terarah. Karena kita, nah bagaimana di Land itu sendiri dulu, sebelum Defend ID nih, itu kan ada 5 perusahaan juga di dalamnya. Termasuk Pindad di dalamnya? Enggak, bukan. Itu ada yang ngerjain signaling gitu, jadi LRS. Jadi bayangkan dulu. Anak usaha. Oke. Jadi bayangkan dulu, Land ngerjain signaling, anak perusahaannya juga ngerjain signaling. Kadang-kadang bentrok, bukan kadang-kadang, seringkali bentrok. Ya kan, udah saya bilang kita semua aktivitas yang ada di Land pindahin ke anak perusahaan. Kompetensinya kita bangun di anak perusahaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya lakukan adalah yang tadinya Land ini industri yang berbasiskan kontrak atau industri yang berbasiskan vendor gitu, supply chain saja. Ya, jadi ada kerjaan gitu ya. Udah kita cari barangnya mana nih? Ya kan cari, wah ini barangnya di sini udah nego jadi kayak brokerage sebenarnya. Jadi brokerage. Jadi broker. Jadi broker lah gitu kan. Broker yang kelas PT gitu. Ini mulai kita ubah. Jadi kita lihat tangible sama intangible benefitnya kita buat, yang kita dapat itu apa. Jadi banyak juga tuh kontrak-kontrak, banyak juga customer-customernya yang teriak juga, loh kok tiba-tiba Land gak mau ngerjain. Ya karena kita lihat kan liability-nya lebih gede daripada benefitnya. Buat apa kan gitu. Kemudian intangible sama tangible-nya juga kurang. Nah kita mulai benahin itu. Gak apa-apa lebih nyusut tapi lebih fokus gitu ya Pak ya? Lebih nyusut, lebih fokus dan lebih termonitor, terkontrol dengan baik. Kita paham sekarang apa yang kita kerjakan. Kita paham risiko apa yang kita kerjakan. Kalau ditanya identitasnya apa Pak sekarang? Land. Identitas kita? Iya. Kita itu adalah engineering and system company. Wah, udah lugas jawabnya sis. Kita tidak ngurusin, jadi kalau misalnya ada hardware-nya pun itu komplimen sebenarnya. Kita tidak kembangkan hardware-nya, kita kembangkan adalah sistem software-nya yang kita kembangkan. AI-nya yang kita kembangkan. Pak itu tolak titiknya itu tahun berapa ya Pak? Yang akhirnya PT Land itu menghasilkan karya-karya yang wow. Itu mulai tahun berapa Pak? Jadi pernah tahu nggak bahwa pensinyalan kereta se-Indonesia itu? Kita mikirnya kayak ini Pak. Itu Land yang kerja. Land yang punya sistem. Oh, kalau kita pasti mikirnya KAI ya sis. Iya. KAI itu kan operatornya. Kayaknya operatornya. Jadi supaya keretanya gak tabrakan. Ya. Ini termasuk LRT juga kan Pak? Ya, LRT. Ya, tiap hari saya naik Pak. Kok nggak ada supirnya gitu? Nggak ada supirnya Mas Itu sinyalnya diatur semua. AI juga loh. AI. Orangnya nggak kelihatan soalnya Bang. Itu Land yang mengerjakan tuh ya Pak.
Jadi itu salah satu kompetensi yang kita sekarang yang kita lebih perdalam. Kalau dulu itu sistem pensinyalan ini kan itu kan tracknya yang dijaga. Jadi kan ada perjabangan gitu kan. Kalau kereta lewat satu track maka kereta yang lain tidak boleh lewat track itu. Jadi track yang dijaga. Kalau sekarang enggak, keretanya yang dijaga. Jadi makanya kayak LRT itu. Kereta ada beberapa kereta dalam satu track. Karena si kereta ini dia saling ngomong satu sama lainnya. AI ini sih yang ngomong AI. Yang ngomong itu AI. Pakai perasaannya AI kali ya. Nggak kelihatan soalnya, nggak kedengeran. Oke, wah makin seru banget. Makin seru sih. Ya ini kalau yang akhirnya kita lihat PT LAN jadi sebuah perusahaan yang besar seperti sekarang ya Pak. Itu memang karena Bapak dulu punya visi, karena memang backgroundnya dulu punya pengalaman di luar itu ya Pak. Untuk memanage semua itu untuk menjadi sekarang. Iya, alhamdulillahnya di situ. Jadi karena pengalaman, kemudian karena banyak masalah juga di lalu-lalunya kan. Jadi pembelajaran ini buat ini kan. Ya karena apapun itu kan membangun itu kan nggak gampang Pak. Budaya kerja pasti dirubah juga ya Pak ya? Kita ubah. Terutama ya, mungkin sekarang itu kategori PT LAN itu, itu persentase milenial kita itu paling tinggi se-BUMN mungkin. Oh iya Pak? Ya, dirutnya aja milenial kan gitu. masih muda banget sih Pak. belum 50 ya, hampir. Waktu jadi dirut tuh masih 46. Iya. Wow. Berarti saya bentar lagi kayaknya jadi dirut ya. Amin sis, amin. Gua jadi staff lah gak apa-apa. Jadi kalau dilihat sekarang dari determinasi, dedikasi, ya, ini determinasi, dedikasi, semuanya itu jadi lebih bergairah karena kita tahu navigate dari perusahaan ini kemana. Ya karena tadi Pak ya secara basic identitasnya sudah jelas, ya tinggal sekarang udah digaspol lagi sekarang ya Pak ya. Ya itu sih. Gue cukup mes gitu sih sama Pak Bobi. Ketika ditanya identitasnya tahu, sekarang lugas. Udah lugas gitu. Tegas. Tentu karyawan PT LAN kalau tanya identitasnya apa LAN? Tadi Pak jawabannya udah jelas gitu kan. Nah ketika sudah punya identitas, kita ngegasnya mau pelan mau kenceng udah lebih enak tuh ya Pak ya. Oke. Pak, sebagai salah satu perusahaan yang juga terkait dengan industri pertahanan Pak ya, pasti pernah dibisikin Pak Prabowo dong Pak, komunikasi dengan Pak Prabowo. Nanti PT LAN buat ini dong gitu. Sering gak sih Pak? Pak Prabowo kan orangnya detail. Oke. Ya. Diminta suruh desain nanti alutsista kita harus buat ini gitu. Iya. Sering diajak diskusi juga ya Pak? Pak Prabowo itu orang detail, satu. Yang kedua adalah sangat terbuka sekali komunikasinya dengan kita-kita. Dengan kita di LAN, dengan saya di LAN, kemudian dengan teman di Pindad, rekan di Pindad, dengan di DI, kemudian dan Pak Prabowo itu memberi kesempatan seluas-luasnya untuk industri dalam negeri berpartisipasi, berkontribusi. Ya. Kalau kita di LAN, kan kita ditugaskan itu bikin motor listrik waktu itu kan. Yang kita serahkan berapa? 1.000 apa? 2.000 yang waktu acara. Waktu itu ada di Kemhan, kemudian waktu itu itu kan desainnya dari kita sendiri. Buat dandim ya Pak? Iya, desainnya dari kita sendiri, kemudian kita melakukan lokal pabrikasi sama produksinya juga di dalam negeri, kemudian lokal kontennya juga mungkin 70% kali ya, di atas 70%. Gitu. Itu kan penugasan dari beliau. Kalau beliau tidak pernah nugaskan, kita juga gak kepikir itu. Jadi satu, beliau ini memberi kesempatan yang luas buat kita. Kayak di PT PAL kita bangun sekarang frigate kapal 140 meter. Wow, panjang. Itu lebar panjang lapangan bola tuh. Lebih ya. Lapangan bola kan cuma 100 meter. Ini lebih 40. Tambah 40 meter lagi. 1,5 lah. Udah kayak stadion lah Pak. Itu. Stadion lah. Ya kan, kemudian kalau di PT DI kan kita lihat juga dikasih kesempatan, kemudian di PT Pindad itu ada MAU, ada ANOA, itu kan kesempatan yang diberikan oleh beliau. Jadi yang tadinya itu kita pemerintah ini selalu belanja ke luar negeri, majority-nya sekarang mayoritasnya ke industri dalam negeri. Belanjanya banyak di industri lokal ya Pak? Industri lokal. Nah
Nah sehingga ini kan tentunya menggerakkan ekonomi juga. Apalagi saya ingat banget ketika itu di Pak Prabowo di PT Pindad ya Pak. Bahkan dia ya sesuai apa yang dikatakan sama Pak Bobi. Pak Prabowo waktu itu saya ingin ada jam tangan buatan anak negeri gitu kan. Terus ya itu perlahan mulai diwujudkan ya. Terutama kalau di land ciptain motor listrik. Banyak. Gitu. Keren loh. Pak, terkait dengan yang fokus di PT LAN untuk 5 tahun ke depan Pak. Ada nggak pesan dari Pak Prabowo juga 5 tahun ke depan? Atau dari PT LAN sendiri akan 5 tahun ke depan ini akan fokus ke apalagi kan menciptakan apa? Pak Prabowo ini udah presiden terpilih lah. Ya. Tentu sudah banyak dengan basicnya dia di militer dan fokus di alutsista apalagi industri dalam negeri. Tentu sudah ada nih bisik-bisik soal PT LAN bikin dong nanti buat support di pemerintahan saya nanti. Jadi sebenarnya penugasan ke kami ini itu ada perpresnya. Jadi perpres saya lupa nomor berapa gitu ya, tahun 2021 itu ada 10 program nasional, program strategis nasional. Jadi di situ ada salah satunya radar tadi tuh. Oh CGI. GCI. Kemudian ada pesawat tempur yang dikerjakan oleh teman-teman PTDI itu yang KF, program KFX, IFX. Yang dengan Korea gitu ya. Kemudian ada juga kapal selam yang dikerjakan oleh teman-teman PT PAL. Kemudian ada juga surveillance bawah laut. Itu yang sedang dikerjakan oleh teman-teman PT LAN sekarang. Kemudian ada lagi yang namanya medium tank yang dikerjakan oleh PT Pindad. Ada lagi propelan itu yang dikerjakan oleh Dahana. Itu sudah perpreskan tahun 2021. Nah inilah yang sampai saat ini navigasi kami nih. Dan kami ukur itu setiap tahun. Capaian-capaian itu kita ukur setiap tahun. Jadi TRL-nya itu berapa? Jadi TRL itu teknologi readiness level. Jadi penguasaan kita terhadap teknologinya itu berapa? Itu kita ukur setiap tahun. Progresnya itu setiap tahun. Kemudian MRL-nya juga. Jadi manufacturing readiness level-nya itu kita ukur setiap tahun juga. Nah sehingga diharapkan di ujung dari program ini ya itu secara teknologi kita menguasai dan secara manufacturing kita bisa memproduksinya. Sehingga ini merupakan adalah substitusi dari import selama ini. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita masih ngimpor pesawat tempur gitu ya. Rafale gitu ya. Rafale gitu ya. Ya. Cita-cita kedepannya kita bikin sendiri kan gitu. Ya sebenarnya beli sambil di riset lah gitu ya Pak ya. Oke. Wah keren sih. Nanti kita cek lokasi sih kayaknya. Karena nanti mau ada Nusantara Tech Expo ya. Itu nanti ada produk-produk dari LAN kan akan di share di sana kan Pak ya. Nah kita pengen lihat pamerannya LAN nih, kecanggihannya gitu. Tapi kata Pak Bobi, kalau di LAN mah cuma ada komputer doang, pemikiran doang gitu. Dan seperti apa sih Pak bisa di-share nih nanti acara Nusantara Techexpo 2024 itu akan seperti apa nih Pak? Jadi ini merupakan inisiatif kami, tidak hanya PT LAN, tapi berikut dengan saudara-saudara yang lain, Pindad dan kawan-kawannya. Sebenarnya industri kami ini kan sangat tergantung kepada sumber daya manusia. Sangat tergantung juga dengan riset dan inovasi yang ada. Nah sehingga kami merangkum 3 helix ini. Jadi industrial helixnya, kemudian talent people development helixnya, kemudian R&I helixnya, itu dalam satu acara. Itu yang kita sebut dengan Nusantara Techexpo tersebut. Di mana Nusantara Techexpo ini kita membahas salah satunya AI tadi. Jadi future dari teknologi ini sebenarnya secara garis besarnya 3 lah gitu. AI, autonomous sama space. Orang sekarang berlomba-lomba untuk kembali ke bulan. Orang berlomba-lomba untuk sebanyak mungkin naruh satelit di ruang angkasa. Kita coba bahas ini. Orang berlomba-lomba sekarang mana AI-nya yang paling maju. Gitu kan. Ayo kita bahas di situ. Orang berlomba-lomba bagaimana segalanya itu otonomus. Ya kan? Kita lihat Tesla become otonomus juga kan gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat kemarin berapa bulan yang lalu AI mengotonomuskan
jet fighter F-16. Wow. Jadi pilotnya hilang. Pilotnya hilang. Iya. Ya. Satu nyawa terselamatkan lah. Ya. Kalau pilotnya di darat itu masih ada pilotnya kan gitu. Iya. Ya kan kalau kayak drone gitu ya, kayak UAV itu kan pilotnya di darat. Ada yang mengoperasionalkan. Ada yang mengoperasikan. Ini enggak. Sistem AI dia taruh di dalam pesawatnya. Setelah itu dia terbang sendiri, dia manuver sendiri, dia lihat targetnya sendiri. Wah. Nah, dan otonomus kan gitu. Nah, kita bahas di situ. Jadi kita harapkan Nusantara Techspo ini akan menarik 3 helix itu, industrial helixnya, kemudian people development helixnya, kemudian tentunya kita harapkan juga R&I helixnya. Nah, kita ini bukan negara kecil, kita ini negara besar yang juga harus berkemampuan berpikir besar juga, ya. Dan kita yakin anak bangsa itu telah berpikir dan menciptakan hal-hal yang besar. Kita kasih kesempatan di sini untuk inovator-inovator untuk rembuk bareng, menggelar ya, atau menampilkan inovasi-inovasi yang mereka temukan selama ini. Yang mereka temukan selama ini. Mana tahu kan udah ada yang gantiin Starlink kan. Gitu. Jadi Nusantara Tech Expo ini akan jadi wadah para inovator juga ya Pak, untuk bisa ditampilkan di sana ya Pak. Ya, jadi message-nya adalah kami mau menampilkan Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang sanggup membangun industri yang berbasiskan teknologi tinggi. Teknologi tinggi. Kata kuncinya adalah teknologi tinggi. Teknologi tinggi ini tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Teknologi tinggi tidak terlepas dari pembangunan manusianya. Oke. Kasih bocoran dikit dong Pak. Kira-kira kalau Len nanti akan memamerkan apa nih Pak? Kasih nggak ya? Oke, Pak Bobi, terima kasih. Semoga sukses nanti acara Nusantara Techspo 2024 10 Juni di G-Expo Kemayoran ya Pak ya. Dan sahabat Merdeka yang mau hadir ingin menyaksikan inovasi akan dihadiri oleh Bapak Presiden ya Pak. Oh ya rencananya Pak Jokowi juga mau hadir rencananya. Iya rencananya Pak Jokowi akan buka. Nanti ada peresmian yang masih rahasia. Kita tunggu peluncuran suatu teknologi. Wah. Pak Bobi, terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir ngobrol-ngobrol di podcast Merdeka. Sukses terus Pak. Terima kasih sahabat Merdeka.